Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Akbar Sejati dalam penjelasan media pembelajaran fiksi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang salah satu contoh studi kasus yang disediakan oleh media pembelajaran fiksi ini. Baik, kita sudah masuk ke menu utama. Masuk ke studi kasus 1. Nah, ini disediakan neraca saldo dari Bintang Prima per 31 Desember 2023. Yang mana kita diminta untuk membuat laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan arus kas. Kita langsung saja, kita next. Nah, di sini dikasih penjelasan bahwa yang pertama adalah membuat laporan laba rugi. Itu kita menyusun menentukan akun pendapatan dan beban pada neraca saldo yang disesuaikan atau disajikan. Menghitung total pendapatan dan total beban, dan menghitung total bersih. Ini laporan laba rugi. Kemudian next. Setelah kita mengetahuinya, kita menghitung laporan perubahan ekuitas. Nah, ini ada perubahan ekuitas seperti ini. Ini perubahan laporan posisi keuangan seperti ini. Nah, ini ada langkah-langkahnya, menentukan akun yang termasuk dalam ekuitas seperti modal, prive, laba ditahan, dividen, dan lain sebagainya. Menentukan modal awal, laba bersih, setoran modal, dan prive, menghitung ekuitas akhir. Terus kalau laporan posisi keuangan itu menentukan akun yang termasuk dalam aktiva dan pasiva. Biasanya ada yang pada neraca lajur atau kertas kerja yang dibuat. Nah, menghitung total aktiva dan pasiva. Nah, kemudian ada menghitung laporan arus kas. Nah, saya akan coba jelasinnya menggunakan spreadsheet. Kita buka spreadsheetnya. Nah, tadi di neraca saldo. Nah, ini neraca saldonya. Teman-teman juga nanti bisa menggunakan spreadsheet atau Excel. Nah, ini saya menggunakan Excel. Kita masukkan data-datanya, jumlah kas, nomor akun, nama akun bersama jumlah akunnya itu berapa total saldonya. Nah, ini udah kita seperti di soal. Kemudian kita menghitung laba rugi. Nah, unsur laba rugi itu kan di pendapatan, beban, itu yang menjadi unsur laba rugi. Nah, di sini yang pendapatan itu ada pendapatan jasa dalam pendapatan bunga, kemudian bebannya beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, beban kerugian piutang, beban pelengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, dan beban iklan. Nah, ini kita masukkan ke dalam laba rugi. Nah, ini kita masuk ke single step yang mana pendapatannya ini kita jadikan 1 dan bebannya kita jadikan 1. Tadi pendapatan jasa sekitar 70 juta, pendapatan bunga 27 juta rupiah, maka total pendapatannya mendapatkan 90 juta. Dan bebannya nih kita hitung. Beban gajinya 10 juta, beban listrik, air, telepon 10 juta, beban kerugian piutang 10 juta 900, beban perlengkapan 3 juta, beban penyusutan peralatan 5 juta, beban penyusutan kendaraan 3 juta 400, dan beban iklan 5 juta. Kita totalkan, total bebannya menjadi 47 juta 300 rupiah. Nah, laba bersih yang didapatkan dari total pendapatan dikurangi total beban, maka dihasilkan 49 juta 700 ribu rupiah. Kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, maka memperoleh laba. Tapi sebaliknya, kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka mengalami rugi. Nah, ini laba bersih sudah dapat 49 juta 700 rupiah. Kemudian ke perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas, karena di soal ada laba ditahan, maka kita masukkan. Kalau biasanya kan modal awal, prive, laba usaha, prive, terus modal akhir. Nah, ini karena ada laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Nah, laba ini memang sengaja ditahan untuk sebagai dana cadangan apabila sewaktu-waktu perusahaan itu membutuhkan. Nah, ini modal awalnya 200 juta, terus laba ditahan awalnya itu 95 juta. Maka ekuitasnya ditambah, modal ditambah laba ditahan, yaitu 295 juta. Ekuitas itu adalah jumlah kepemilikan modal yang menjadi
milik dari suatu perusahaan, itu disebut ekuitas. Makanya modal itu bagian dari ekuitas, bukan ekuitas itu bagian dari modal. Terus ada tambahan setoran modal nih 90 juta, maka ekuitasnya juga bertambah 90 juta. Terus laba usahanya 49 juta 700 nih, kita masukkan di laba ditahan, maka ekuitasnya juga menambah jadi 49 juta 700. Terus ada prive-nya sekitar 15 juta tadi di neraca saldo itu 15 juta prive. Maka kita kurangi dan ekuitasnya juga dikurangi, maka totalnya modal akhir di akun modal atau di kelompok modal 290 juta, kelompok laba ditahan 129 juta 700, kemudian ekuitasnya 419 juta 700 rupiah. Nah, ini yang nanti akan digunakan di laporan posisi keuangan. Nah, kemudian kita ke posisi keuangan. Tadi unsur-unsurnya itu ada aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Asetnya apa aja? Ini ada kas, piutang usaha, cadangan kerugian piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Yang namanya akumulasi penyusutan peralatan dan kendaraan ini akan mengurangi akun yang disusutkan. Artinya di sini penyusutan peralatan berarti nanti akan mengurangi peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan juga akan mengurangi kendaraan. Sama ada kerugian piutang, maka akan mengurangi piutang usaha. Nah, kemudian kita masukkan utang yang masuk ke dalam kelompok kewajiban. Apa saja yang masuk dalam kelompok kewajiban? Itu ada utang usaha, utang bank, dan utang gaji. Maka total utangnya adalah sebesar 412 juta rupiah. Kemudian modal saham, laba ditahan itu akan menambah jadi total ekuitas yang tadi di perubahan ekuitas. Kalau utang dan aset ini dapat dilihat di neraca saldo penyesuaian ini. Kemudian kita totalkan, maka hasilnya sama 834 juta 700 rupiah dan 834 juta 700 rupiah, kanan dan kiri seimbang, maka laporan posisi keuangan yang kita sajikan itu betul. Kemudian kita lihat di arus kas. Nah, ternyata di arus kas itu ada informasi tambahan, yaitu berupa laporan keuangan komparatif tahun sekarang 2023 periode berjalan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Totalnya seperti yang teman-teman lihat. Kemudian setelah kita udah mengetahuinya, maka langkah selanjutnya kita membuat tabel untuk melihat selisihnya antara tahun 2023 dengan tahun 2022. Kita kelompokkan, kita lihat ternyata di akun kas itu dari 2022 ke 2023 mengalami selisih 37 dengan keterangan naik, karena dari 280 naik ke 317. Begitupun dengan piutang usaha berikutnya, lihat rata-rata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, data ini nanti yang akan kita gunakan, dalam menghitung laporan arus kas. Nah, ini udah jadi juga laporan arus kasnya. Nah, ini kita mulai dari aktivitas operasi. Nah, dalam hal ini yang saya jelaskan adalah metode tidak langsung, karena data yang tersedia adalah data tidak langsung yang berupa laba perusahaan. Nah, di sini laba perusahaannya tadi bisa dilihat berapa? 49.700. Kemudian ada sebuah rumus ya atau tips. Jadi kalau aset lancar itu naik, maka di arus kasnya akan mengurangi laba perusahaan. Tapi kalau utang lancar naik, maka dia akan menambah. Jadi berbanding lurus kalau utang lancar. Kalau aktiva lancar atau aset lancar itu berbanding terbalik. Asumsinya karena kalau misalkan hutang usaha itu naik, maka kasnya juga akan mengurangi, misalkan seperti itu. Nah, itu diasumsikan seperti itu. Nah, kita lihat pertama di kenaikan piutang. Kalau piutangnya naik, maka di sini mengurangi. Terus cadangan kerugian piutang ini masuk ke dalam hutang lancar, maka dia akan menambah. Terus kenaikan perlengkapan
Dan ini perlengkapan ini naik kan akan mengurangi kas, karena perlengkapannya naik maka kasnya akan berkurang, asumsinya seperti itu. Kemudian akumulasi ini maksudnya ke beban depresiasi. Beban depresiasi itu akan menambah kalau berdasarkan teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Terus akumulasi pengusaha kendaraan, utang usaha juga menambah, utang gaji juga menambah. Maka totalnya 87 juta rupiah. Kemudian kita ke arus kas investasi, itu tentang aset tetap. Aset tetap itu peralatan dan kendaraan. Karena kita membeli peralatan maka kas kita akan berkurang, maka di sini mengurangi 40 juta dan 85 juta ditambah menjadi 125 juta. Terus pendanaan yang berkaitan dengan kepemilikan modal atau pendanaan suatu perusahaan. Nah, di sini ada modal saham. Modal sahamnya itu naik 90 juta dan pref-nya 15 juta. Pref-nya di neraca saldo penyesuaian itu diketahui 15 juta. Maka 90 juta dikurangi 15 maka 75 juta. Nah, maka kenaikan kas atau setara kas itu dijumlahkan antara operasi, investasi, dan juga pendanaan. Ini dijumlahkan semua, totalnya adalah 37 juta rupiah. Kemudian kas pada awal periode atau 31 Desember 2022 itu sejumlah 280 juta rupiah yang ini awalnya, kemudian dijumlah sama kenaikannya 280 tambah 37 maka jumlahnya adalah 317 juta rupiah yang ini. Nah, hasil ini harus sama dengan jumlah kas di tahun yang berjalan, yaitu di 317 juta rupiah. Kalau ini hasilnya sama, maka laporan kasnya dapat dikatakan benar atau betul. Nah, mungkin itu penjelasan terkait soal studi kasus. Semoga teman-teman paham. Kalau misalnya nanti ada yang kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa bertanya langsung di kontak person yang sudah saya sediakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.